Men, lu harus lihat men, ini tuh udah kelasnya Hot Toys sih. Dan ini adalah buatan Indonesia asli bro. Respect banget buat dolanan keren yang udah membuat ini ya. Menurut gua ini one of the best toys yang pernah gua pegang. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Gatot Kaca 1:6 collectible figure yang lagi jadi perbincangan hangat banget di akhir-akhir ini. Karena emang trailernya Gatot Kaca udah keluar dan filmnya juga bakalan tayang 8 Juni nanti. Jadi jangan lupa ditonton. Nah, yang ada di depan gue sekarang ini adalah mainan resminya dari Satria Dewa Gatot Kaca yang dibuat oleh Dolanan Keren. Kalian mungkin juga bisa cek IG mereka karena mereka banyak banget bikin mainan-mainan keren lainnya. Bahkan mungkin kalian juga bisa customize muka kalian sendiri buat jadi mainan. Jadi jangan lupa di follow @Dolanan Keren. Nah, salah satu karya terbaik dari Dolanan Keren adalah Gatot Kaca 1 ini yang limited edition cuma 100 pieces doang. Dan bahkan di e-commerce ini harganya udah naik gila-gilaan. Bahkan ada yang jual sampai 13.900.000 coba. Jadi abis ini kita buktikan sebagus apa mainan Gatot Kaca 1 ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai mereview figurnya, kita bahas dulu packagingnya mulai dari boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya minimalis dan elegan banget kesan pertamanya, dan benar-benar ngegambarin nuansa dari Gatot Kacanya itu sendiri. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kayak semacam potongan dari kostumnya Gatot Kaca. Di sini ada logo Satria Dewa Gatot Kaca dan juga keterangan 1:6 collectible figure. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada tulisan otot kawat balung besi, yang kurang lebih artinya otot kawat tulang besi. Samping satunya lagi kira-kira seperti ini, polos aja tidak ada apa-apa, dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini guys. Di sini tentu ada logo Satria Dewa Gatot Kaca lagi, dan ada sedikit deskripsi dari si Gatot Kaca ini yang tulisannya kira-kira seperti ini, dan gue bakal baca ini ya. Yuda meyakini bahwa takdirnya adalah tidak lebih dari seorang anak yang berasal dari keluarga hina dan dikucilkan dari masyarakat. Semua itu berubah pada saat Yuda menyaksikan sahabat baiknya yang dibunuh oleh tangan jahat Kurawa. Dari situlah ia sadar bahwa dia memiliki kekuatan misterius dari para dewa, dan karena itu Yuda akhirnya menjawab panggilan takdirnya dan melindungi orang yang ia cintai. Namun beban yang ditanggung sangatlah besar. Bisakah Yuda menghentikan Kurawa yang ingin menghancurkan dunia? Nanti kita temukan jawabannya di filmnya. Dan ini seperti yang gue bilang tadi, ada keterangan kalau ini limited cuma ada 100 biji doang. Dan tentunya ini adalah buatan Indonesia asli. Dan di sini ada logo Satria Dewa Studio, dan juga logonya Dolanan Keren. Tampak atasnya polos saja kayak gini, dan tampak bawahnya pun juga polos saja kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu box dari Satria Dewa Gatot Kaca ini. Dan sekarang gue udah gak sabar banget kira-kira seganteng apa mainan asli Indonesia ini. Makanya abis ini langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Jadi sekarang langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Iya, di sini ada semacam mini poster gitu ya. Ada Gatot Kacanya yang keren banget loh, gila. Dan juga ada keterangan orang-orang yang sudah berjasa membuat figur ini. Mulai dari produser, produk desainer, bahkan sampai ke fotografer, dan juga marketing timnya pun juga ada. Dan sekarang kita lihat yang ditunggu-tunggu ya. Apakah figur ini seganteng itu? Dan ingat, ini buatan Indonesia asli. Jadi kita patut bangga sama karya satu ini ya. Langsung aja kita lihat. 1, 2, 3. Gue deg-degan banget jujur. Wow. Gila, ini ganteng banget coy, sumpah. Bentar ya, kita harus hati-hati banget nih. Kita keluarin dia dari kandangnya. 1, 2, dan juga 3. Let's go Gatot Kaca. Aduh. Gila, gue bangga banget deh, nggak tahu kenapa ya. Gila, ini bagus banget loh, gila. Men, lu harus lihat men, ini tuh udah kelasnya Hot Toys sih. Dan ini adalah buatan Indonesia asli bro. Respect banget buat Dolanan Keren yang udah membuat ini ya. Menurut gue ini one of the best toys yang pernah gue pegang. Gila, ini amazing banget loh detail-detailnya. Oh my god. Dan gue berharap banget sih ini bahannya tahan lama ya. Karena seperti yang kalian tahu, gue udah 2 kali mereview mainan yang bahannya kulit sintetis dan juga semuanya rontok. Semoga yang ini lebih tahan lama. Dan kalau gue lihat ini cukup tahan lama sih. Karena sebenarnya mainan ini tuh bukan rilis di waktu-waktu yang deket ini loh. Ini tuh udah rilis dari tahun 2021 awal guys. Cuma sepenglihatan gue, ini bahannya masih cakep banget sih. Dan sekali lagi ya, ini harapan gue ya. Semoga mainan ini endurance-nya kuat dan tahan lama. Dan tentunya selain mendapatkan figur yang sangat amat ganteng ini, kita juga mendapatkan what the hell? Gila. Kita mendapatkan Certificate of Authenticity. Dan gua nggak pernah megang sertifikat sebagus ini, sumpah. Ini
Niat banget sih lu semua sih yang bikin sih. Gila, jadi kalau kita beli ini, kita mendapatkan special gift gitu. Dan bentuknya sertifikat ini guys. Dan gue biasanya nggak megang sertifikat dalam bentuk kayak gini ya. Biasanya kertas biasa doang gitu loh. Cuma ini keren banget sih jujur. Gila, gue puas banget deh. Walaupun emang aksesoris lainnya nggak begitu banyak. Kita cuma dapat stand base dan juga tangan doang kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka dan juga menggepal kayak gini. Dan juga stand base-nya Gatot Kaca kayak gini. Yang mengingatkan gue dengan stand base-nya Hot Toys yang dulu-dulu ya. Mereka bentuk dan sistemnya sama persis kayak gitu. Jadi itu tadi semua item yang sudah berhasil kita keluarkan dari packaging ini ya. Dan karena ini aja gue udah terkesima banget, makanya hari ini packaging adalah sahabat, kita liburkan dulu. Sekarang kita lakukan prosesi hormat terhadap packaging. Nah, itu dia tadi unboxing dan juga first impression dari Gatot Kaca ini ya. Dan sekarang supaya kita bisa lihat apa aja kelebihan dan juga kekurangannya, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini data bakal lebih detail dari Gatot Kaca. Kita bakal bahas satu-satu detailnya nih. Kita bisa lihat ini bener-bener ciamik banget, sculptingannya hampir semuanya on point guys. Di bagian atasnya sini ada semacam emblemnya gitu yang membentuk bintang ya. Dan juga diikuti dengan pattern-pattern kecil lainnya yang di sculpt dengan sangat amat cantik, kayak di bagian depan sini, di bagian samping sini, dan juga di bagian belakang sini guys. Kalian bisa lihat ini bener-bener gila sih detailnya. Nah, Gatot Kaca ini nggak sepenuhnya tertutup ya. Dia masih bisa kita lihat bagian matanya. Dan kira-kira seperti ini detail di bagian matanya guys. Gimana nih menurut kalian? Mirip Rizky Nazar apa enggak nih? Buat gue sendiri kemiripan mainan ini dengan aktor aslinya nggak terlalu jadi prioritas lah. Karena memang yang kelihatan cuma bagian matanya aja kayak gini. Jadi mau dibikin semirip apapun juga nggak terlalu kelihatan gitu loh. Cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa diimprove kali ya. Kayak misalnya di bagian bola matanya ini bener-bener hitam pekat gini aja. Mungkin akan lebih keren kalau misalnya matanya ada detail pupilnya gitu ya. Cuma ini pun udah keren banget sih, matanya nggak kelihatan kosong gitu loh walaupun hitam aja. Jadi head sculptnya masih terkesan hidup. Dan gilanya lagi kalau kalian lihat dari bawah ya, dia itu semacam ada alisnya gitu. Kalau kalian bisa lihat tuh di sini ada alisnya gitu. Ini menurut gue detail yang keren banget karena ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi dolanan keren tetap bikin ini. Dan gue juga suka banget di bagian maskernya ini ada semacam detail kumis gitu ya, yang identik banget sama Gatot Kaca. Dan menurut gue dengan mereka bikin desain kayak gini, ini ngeblend banget antara perpaduan dari desain yang kuno sama desain modern. Dan ini tergambar dengan sangat amat ganteng dari figur ini sih. Nah, desain bajunya sendiri kira-kira seperti ini guys. Ini yang pakai kostum ini gua rasa gerah banget sih. Karena emang Gatot Kaca itu ternyata bajunya atau kostumnya bener-bener berlapis-lapis. Jadi lapis pertamanya itu bahannya solid gini ya, sedangkan lapis keduanya itu bahan kulit kayak gini guys. Kebayang nggak sih segerah apa kalau lu pakai baju kayak gitu? Dan detailnya sendiri kira-kira seperti ini. Di bagian atasnya sini ada ornamen-ornamen kecil lagi yang di sculpt ya. Di sini kita juga bisa lihat emblemnya Gatot Kaca yang berwarna emas yang tadi sempat kita lihat di boxnya ya. Dan di bagian sini kita bisa lihat lagi ada sculptingan-sculptingan kecil seperti ini yang detail banget. Dan bener-bener mereka bikinnya teliti banget sih, gila. Dan gue suka banget bentuknya yang di sini karena mengingatkan gue sama wayang gitu loh. Ya balik lagi karena memang Gatot Kaca ini adalah salah satu tokoh pewayangan dari Indonesia. Bagian belakangnya pun juga cakep banget ya. Di sini kayak ada semacam detail sayapnya Gatot Kaca gitu yang dibikin lebih modern. Karena kalau kita lihat desain sayap Gatot Kaca pada umumnya, dia memang agak berbentuk segitiga gitu dan menjulang tinggi ke atas. Dan ini pun juga dibuat seperti itu, cuma nggak terlalu tinggi ya, tapi tetap menambah aksen yang keren dari kostumnya ini. Kalau gue lihat-lihat sih udah kayak punuknya orang MotoGP ya. Nah, detail pinggang ke bawah pun kira-kira seperti ini bentuknya. Kita bisa lihat ini mostly bahannya kulit kayak gini disertai dengan aksen-aksen emas dan juga merah ya. Dan yang gue suka adalah di bagian belakangnya sini ada bending wiresnya buat si Gatot Kaca ini. Jadi kita bisa leluasa mose-mosein dia seolah-olah dia kayak ketiup angin gitu loh. Apresiasi banget buat dolanan keren yang udah mikirin ini ya. Karena itu adalah fitur yang fungsional banget buat toy fotografi. Dan kalau kita ngomongin kakinya, ini bener-bener no debat banget sih bagusnya, gila. Gue bener-bener suka banget semua perpaduan warnanya. Cuma sayangnya nih telapak kakinya polos banget kayak gini coy. Kasian Gatot Kaca kelicinan kayaknya kalau jalan. Cuma overall secara keseluruhan ini bener-bener ganteng banget sih. Bener-bener gagah kayak Gatot Kaca. Nah, tapi apakah artikulasinya seleluasa itu buat sebuah mainan? Abis ini kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya cuma bisa diangkat sejauh ini aja karena ketahan sama shoulder padnya. Bisa muter-muter juga sebenarnya, cuma ketahan sama bajunya yang cukup ketat ya. Ada sedikit butterfly joint juga di sini. Sikunya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah dia bisa bernyanyi, bergatot. Ya, agak kaku ya karena emang suitnya bener-bener tebel banget sih. Belum lagi dia punya ikat pinggang yang keras banget kayak gini coy. Tapi untungnya pinggangnya masih bisa digerak-gerakin sedikit kayak gini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi.
lagi. Ball joint di ankle-nya. Jadi dia bisa pivot-pivot sedikit kayak gini. Dan juga sedikit ke depan belakang kayak gitu. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi Gatot Kaca bisa pose-pose koyongono, 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 ataupun koyongono. Overall ini adalah salah satu mainan terbaik buatan Indonesia asli. Dan dari superhero Indonesia pula. Gue suka banget sama semua detail-detailnya. Bener-bener perpaduan antara desain pewayangan dan juga desain modern ya. Dan semuanya dapat ditranslate dengan sangat baik oleh Dolanan Keren untuk membuat mainan ini. Gue juga suka banget unsur-unsur pewayangan bener-bener dimasukin ke desain kostum dari si Gatot Kaca ini. Bener-bener definisi kebanggaan produk Indonesia. Jadi itu dia tadi detail berdekat dari Gatot Kaca ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, dengan tinggi kurang lebih 32 cm, ini dia perbandingan Gatot Kaca kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Doctor Strange, Hot Toys Iron Man, Hot Toys Spider-Man, Rizero Saitama, dan tentunya Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa poin? Jujur aja sebenarnya Dolanan Keren udah nggak produksi mainan ini lagi guys. Semuanya sudah sold out. Jadi sekarang yang jual itu rata-rata reseller di e-commerce. Dan harganya pun udah mulai nggak ngotak. Bener-bener variatif banget. Bahkan ada yang jual dengan harga 13.900.000. Ya. Jadi sorry banget gue nggak bisa naruh link di bawah buat kalian yang pengen beli ya. Tapi gue bakalan taruh linknya si Dolanan Keren di bawah. Karena siapa tahu mereka bakalan produksi ulang lagi nanti. Karena memang ada kemungkinan kalau misalnya filmnya meledak nanti, Dolanan Keren bakalan bikin versi lainnya dari si Gatot Kaca ini. Jadi make sure kalian follow dan juga pantengin IG mereka. Karena nggak cuma mainan ini doang yang mereka produksi, banyak banget mainan keren lainnya ya. Bahkan kalian pun bisa bikin figur kalian sendiri di sana. Jadi buat kalian yang kepo, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Denali dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman dan tunggu review mainan Indonesia selanjutnya. Figur. Karena memang sebenarnya mainan ini udah rilis dari waktu yang lama. Nggak juga. Dan sekali lagi ya, harapan gua ya, semoga ini langgeng kecakapan. Jadi itu kita bisa lihat ini bener-bener ciamik banget. Nah, tapi apakah artikulasinya seleluasa itu?